A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang terakhir diterjemah. Yang terakhir. Yang ayat 3 nggih, Pak. Yang terakhir kamu baca itu loh. Ayat 4. Oke. Ya. Artinya nggih, Pak? Ya. Diterjemahkan perkata. Oh, perkata. Idza qala ketika berkata Nabi Yusuf li abihi kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, ini ro'aitu, sesungguhnya aku melihat ahada asyara 10 kaukaban, bintang-bintang, wasyamsa itu matahari, wal qamara itu bulan, ra'aituhum dan aku melihat mereka li sajidin sujud kepadaku. Coba tanya pada itu mahasiswa Timur Tengah tadi. Bener nggak terjemah itu? Pripun, Pak? Terjemah betul apa? Kurang lebihnya, Pak. Saya terjemah boleh, Pak? Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu, ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, li abihi, kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, sungguh aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Asyara kaukaba wasyamsa wal qamar, 12 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, kulihat semuanya sujud kepadaku. Itu kata Nabi Yusuf. Siabuddin. Bapaknya Nabi Yusuf itu siapa namanya? Bapaknya Nabi Yusuf. Namanya siapa? Tidak tahu ya. Yakub, Bapak. Oh, Yakub. Nabi Yusuf itu dulu pernah jadi menteri di Mesir. Berapa tahun dia berada di Mesir? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Nabi Yusuf pernah digoda oleh wanita yang namanya terkenal itu. Namanya siapa? Zulaiha, Siti Zulaiha. Ayo. Si Mahdin itu Siabuddin. Yang diiringi itu hanya nama istrinya. Terus adiknya yang ditahan oleh Nabi Yusuf dulu, itu namanya siapa?
adiknya. Siapa Pak? Saifuddin. Namanya siapa Pak? Zulkarnain, Pak. Eh? Zulkarnain apa? Aduh. Oh, Zulkifli ya. Siapa ya? Siapa Sofan? Ali Sofan. Siapa nama adiknya yang ditahan di sana karena mengambil apa itu? Siapa yang tahu? Saya Ustaz. Silakan. Benyamin. Benyamin, betul. Itu Pak Saifuddin lali. Sudah, sekarang coba di i'rab Pak Mas Sihamuddin. Ayat yang terakhir tadi yang kamu baca tadi di i'rab. Kedudukannya iki di fa'il, iki maf'ul bih, iki maf'ul ajlah gitu. Coba di tadi. Wa idza qala li abi Yusuf. Sedikit saja, tidak usah semua. 2, 3. Tidak semua. Ayo. Ya punten Pak, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya sudah kalau nggak bisa. Sekarang saya tanya. Nabi Yusuf itu nabi yang keberapa? Adam, Idris, Nuh, dan Idris, Saleh, Ibrahim, Ismail. Dan Idris, Nuh, Saleh, Idris. Sudah. Nggak bisa ngitung dia. Ke-12, Pak. 12. Benar Pak Saifuddin? Itu lagunya kan kamu. Nabi Yusuf itu terus di mana di negara ke-11. Suaranya ada. Halo? Suara saya Halo? bisa didengar? Sakit Bapak. Sakit Bapak. Yang rame itu mic-nya Sihamuddin ternyata. Mik saya Pak. Enggak, sudah. Saya teruskan. Nggih. Pertanyaan saya tadi terdengar nggak? Nabi Yusuf diutus pada negara mana atau umat mana? Hafal nggak? Nabi Yusuf. Ya udah tahu juga. Sekarang saya tanya Pak Sihamuddin. Nggih. Kalau orang istrinya hamil, itu kok banyak yang dibacakan surat Yusuf, itu ada dasarnya nggak? Dasar membaca surat Yusuf. Ya sudahlah, sudah. Dan ketularan ganteng Pak. Oh, dan ketularan ganteng. Tafaulan atau ngarep-ngarep Bapak. Oh, Dan gitu. sama kayak Nabi Yusuf. Kalau supaya anaknya jadi orang baik, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua, Pak Sihamuddin? Melakukan amalan-amalan biasa Pak. Dibacakan surat Al-Qur'an. Dasarnya apa? Ada teori di dalam pendidikan. Jadi anak yang lahir itu kan pertemuan antara sperma dari ayah dan sel telur dari ibunya. Jadi kalau bapaknya intelijensinya 150, ibunya 100, anak yang lahir 125.
teori yang menyatakan bahwa hereditas keturunan berpengaruh sangat kuat terhadap anak yang lahir. Itu teori apa namanya dalam dunia pendidikan? Teori humanistik, Pak. Ada orang ngarang apa piye gitu. Jadi ada teori yang dikenal dengan teori yang mendukung terhadap keturunan atau hereditas. Tokohnya, ada yang tahu nggak tokohnya? Ada namanya teori empirisme, ada teori konvergensi, ada teori nativisme. Nah, ini termasuk teori apa? Kalau orang yang menyatakan kalau orang baik, keturunan bapaknya baik, ibunya baik, maka anaknya jadi baik gitu. Teori tokohnya siapa? Nah, tokohnya dalam dunia barat itu namanya Schopenhauer. Schopenhauer. Lalu ada kelompok yang menyatakan anak dipengaruhi lingkungan. Itu teorinya apa namanya Pak Syamuddin? Pernah dengar nggak? Teori empirisme. Gimana Bapak? Teori empirisme itu teori yang menyatakan bahwa anak dipengaruhi oleh lingkungan. Tokohnya siapa? Siapa yang tahu? Mau pendidikan yang ngerti kudune. Tokohnya John Locke. Apa? John Locke. Lalu ada aliran yang mengatakan aliran konvergensi, bahwa anak tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh dua faktor, faktor lingkungan dan faktor pembawaan. Tokohnya siapa? William Stern. Ah, betul, William Stern. Ya. Sekarang kalau Pak Syamuddin kepengen punya anak yang baik, ya, yang baik itu kan harus makanannya halal, minumannya halal, tempat tidurnya halal, sarungnya juga halal, halal semua. Coba disampaikan dalil yang menyatakan mencari yang halal itu hukumnya wajib. Hadisnya bagaimana? Mencari yang halal. Kan saudara nanti punya anak. Belum punya anak tuh sekarang? Belum. Nah, itu anaknya supaya baik, itu makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaiannya harus halal, rumahnya juga harus halal. Maka mencari yang halal itu hukumnya wajib. Itu dalilnya piye? Dalil. Siapa yang bisa? Ini wajibun ala kulli muslimin. Nah, itu di mana itu hadis itu? Betul itu, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Okay. Itu yang menyampaikan itu Imam Ghazali itu dalam Ihya itu, dalam Ihya-nya ada. Ya. Ya. Terus kalau sudah halal semua, berikutnya apa yang dilakukan oleh orang tua? Setelah makanannya halal, minumannya halal, terus berikutnya apa yang harus dilakukan? Mendidik. Oh, itu masih dalam kandungan kok. Oh, baru sperma telur kan lagi jadi Pak Saifuddin. Coba ini gitu kok malah mendidik. Ini masih dalam kandungan. Apa yang harus dilakukan? Ini saya nasihati Syamuddin ini loh. Nasihati Syamuddin. Apa yang harus dilakukan? Ini dalam Islam itu diatur itu semua. Setelah makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, berikutnya apa? Mendoakan, Pak. Mendoakan. Coba dungane diwaca Syamuddin. Ketika istrinya hamil, doa yang dibaca apa? Doa yang dibaca. Tuh,
Meh dadi bapak kok ora ngerti piye, kudu goleki dalile to ndungane. Ini, Pak, ini baru tak cari, Pak. Oh, baru dicari. Sekarang saya tanya lagi. Kalau mau ketemu istri dungane piye coba dibaca? Kok ora iso. Ora iso iku bahaya iku raga ora iso. Yang hafal Bu Fatmawati, Pak. Piye dungane nek mau ketemu istri? Ketika bertemu istri. Iya, lho piye to? Iki. Ngene ra iso takok sopan niku. Ayo. Wah, iki berarti nek ketemu. Iki sampai nek ketemu ora ndonga hanya bas malah itu aja. Enten yang mendekte Pak, Oh, tinggal menirukan. siapa itu? Biasanya Pak Yai ngoten niku yang niku Pak, yang mendoakan. Nanti suaminya tinggal menirukan gitu. Oh, gitu. Jadi nek Bu Mila kalau suaminya sedang berdoa, sampai nunggu gitu, nunggu sak rampung donga ngono maksudnya. Iya Pak, biar anaknya soleh-solehah. Iki Siamuddin takok karo Bu Fatmawati itu loh, kok ra iso ndonga iki piye? Saya Terus? bisa, Pak. Silakan Pak, iki diwarai Pak Siamuddin. iki piye? Allahumma jadibna syaitan wa janabni syaitan ma rojaktana. Diterake Pak Siamuddin. Oh, ada yang ini, Pak. Allahumma jadina syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana. Pak, belum pengalaman jadi lupa Pak. Kan tidak digunakan sebentar Pak. Iya ini kan pekerjaannya guru agama toh ya, guru agama ini. Oh iya. Ini bukan pekerjaan suami saja, ini guru agama kan melatih macam-macam. Tadi kan ada bab pernikahan itu dari situ sebenarnya mulainya itu. Dari situ. Nah, sudah. Kalau sudah selesai hitungannya piye Pak Simuddin? Wis rampung itu terus. Piye sampean ndonga terus turu. Yang Allahumma inna as'aluka min syarriha min khairiha wa syarrima. Takok Pak Bu Fatmawati itu. Piye hidungannya Bu? Diajari Simuddin. Alhamdulillah, yes gitu Pak. Waduh. Kok pendek banget. Saya tanya Pak Siamuddin, Nggih. kiai-kiai sepuh itu menyarankan kalau mau ketemu istri itu harus wudhu dulu. Setelah wudhu lalu sholat sunnah 2 rakaat. Saya kan ngelakoni tidak ini? Pertama kali melakukan, Pak. Terus berikutnya piye? Berikutnya belum, Pak. Nah, dalile coba. Baru Minta doa takok aja. kita, ana dalile lah. Dalilnya tidak hafal, Pak. Takok oh iki lho wong Timur Tengah. Ulil coba apa lah dalile? Kenapa di dalam Islam itu ya? Di Ulil no tadi mana Ulil? Dalil yang hafal. Sudah sekarang Siamuddin RPP-nya. Sudah dilihat RPP-nya? Nggih. Ya. Coba untuk 3.7. Nggih. Indikator pencapaian menunjukkan dalil tentang ziarah kubur. Terus 37.8 menganalisis ketentuan dan tata cara takziah. 3.7.9 menganalisis ketentuan dan tata cara ziarah kubur. ya sudah saya akan tanya sebentar. Tata cara ziarah itu kan banyak isinya. Tata cara takziah juga banyak. Gimana ngukurnya kalau satu indikator isinya banyak sekali gitu? Kan mestinya didetailkan 1, 2, 3 atau koma lah 1, 2, 3, 4 koma sehingga nanti ngukurnya satu-satu. Oh, Kalau begini kan gelodongan. Sebenarnya kamu ajarkan itu apa kan enggak diketahui. Padahal indikator itu sebenarnya jadi hanya satu. dijabarkan ngoten nggih, Pak? Ya, hanya satu aspek sebenarnya. Terus ini berapa kali pertemuan? Kok materinya banyak sekali?
3 kali pertemuan, Pak. Ya mestinya 1 RPP kali itu pertemuan 45. 45 menit itu dibuat sendiri-sendiri. Jadi bisa diukur. Kalau ini enggak bisa diukur nanti karena terlalu banyak. Ya kan? Kalau Terlalu SMA banyak. ini satu materinya 3 pertemuan, 1 pertemuan 3 kali jam pelajaran, 3 kali 3 CP. Jadi ini 1 CP 100. 45 menit. 100. 135. Jadi cukup waktunya itu. Oke. Terus coba Anda lihat di materinya. Kok enggak sama ya materinya ini? Yang satu pakai dalil, yang satu tidak. Misalnya dalil ziarah. Terus ketentuan ziarah. Kok tidak sama dengan indikatornya? Lebih banyak indikatornya daripada materinya itu gimana? Kan enggak boleh. Jadi materi itu harus imamnya indikator. Jadi kalau indikatornya 10 ya di sini isinya harus ada 10 di dalamnya. Gitu, Pak. Jadi nggak cocok itu. Terus media, metode. Saudara itu nanti pakai apa dalam pembelajaran? Pada katanya pakai Scientific dan TIPAK, TIPACK, model pembelajarannya Discovery Learning, Yaitu metodenya kan yang dipakai saja, yang tidak dipakai tidak usah ditulis di sini. berarti yang Discovery Learning ya, Pak. Ya tidak Model tahu, pembelajaran. nanti kan dilihat di bawah. Artinya yang Anda pakai apa itu aja yang ditulis, yang lain tidak usah ditulis. Anda tidak usah niru orang lain yang isinya banyak gitu. Pokoknya kamu pakai apa gitu aja. Metode pembelajarannya pakai apa. Sudah. Kalau discovery, lalu langkahnya juga begitu. Oke. Nah, lalu medianya itu video. Oke. Sumber bacaannya sudah itu. Tapi kalau tidak ada tahunnya ya sumber bacaannya, misalnya FGMP PAI itu kan harus ada tahunnya. Oh, oke. Diterbitkan apa, judulnya Jadi apa, harus ya. detail, ya. Ya, detail itu tidak bisa dilacak nanti. Nah, sekarang dilihat dievaluasi saja. Ini kebanyakan lemahnya dievaluasi semua ini. Penilaian sikap. Itu ada namanya. Lalu apa yang dinilai? Kok tidak ada yang dinilai? Kok tanggung jawab, kerjasama, kan mestinya yang dinilai ya sama dengan yang Anda targetkan di indikator itu. Itu kan tidak ada yang dinilai toh? Halo? Oke. Yang di bawahnya itu tidak termasuk indikatornya, Pak. Sikap aktif dalam pembelajaran, kurang baik jika tidak menunjukkan sama sekali. Nah, itu kan semua mapel kan begitu. Ini kan saudara mapelnya khusus. Jadi sikapnya ya sikap yang ditargetkan oleh materi itu. Materinya apa? Gitu. Jadi kan dia harus mempunyai pendirian, takziah itu baik dan seterusnya itu. Lalu dia mau bertakziah dan seterusnya itu yang diukur. Jadi yang terkait dengan materinya. Kalau ini kan tidak terkait dengan materi. Jadi itu untuk semua mapel bisa dipakai kalau begitu. Ya kan? Harus sesuai dengan materi. Sesuai dengan indikator yang Anda targetkan itu loh. Indikator. Sebenarnya kalau Anda ngajar tentang takziah itu kan anaknya paham tentang takziah. Anaknya bisa melakukan takziah dan anaknya senang takziah. Itu kan targetnya itu. Senang dan mau menjalankan itu sikap. Nah, bagaimana menanamkan supaya anaknya senang itu? Tadi kan sudah saya ceritakan tadi. Okay. Jadi ini tidak ada isinya. Dan ini hampir semua begitu ya. Jadi ternyata itu saudara membuat semacam belangko yang banyak itu. Lalu tentang pengetahuan. Di sini kok mengingat kematian ya. Saudara tadi kan tidak menyebut itu. Saudara itu mengajarkan tentang bagaimana tata cara ziarah dan bagaimana tata cara takziah. Di 4.710 ada tentang hikmah takziah dan ziarah, Bapak, di indikatornya. Di hikmah lah ya, tapi kan kalau ini mengukur pengetahuan,
itu kan tidak ke situ. Kalau hikmah itu yang dirubah kan sikap. Kan beda toh? Nggih. Jadi kalau orang mengingat, wah aku bakal mati, itu bukan pengetahuan, itu sikap sudah. Karena sikap itu yang dirubah perasaan, keyakinan, pendirian, perilaku, itu sikap itu. Nggih. Nah, jadi misalnya bersikap zuhud, itu jelas itu, judulnya atas itu penilaian skala pengetahuan jerone, sikap zuhud ya, enggak cocok itu, enggak cocok sama sekali. Paham enggak kamu? Nggih. Ya, itu. Di bawah juga begitu, menyadarkan. Itu sadar itu sikap, bukan pengetahuan. Menggugah kesadaran untuk berbuat itu sikap juga. Jadi bukan pengetahuan. Ini kan saudara sikap itu, pengetahuan ya C1, C2, C3 sampai C6 itu. Nggih. Nah, jadi salah ini ya, salah. Ketentuan. Tapi saudara mengerti ya ini ya? Nggih, paham, Pak. Ah, itu. Jadi kalau sikap yang diukur itu semua yang mengukur perasaan, pendirian itu sikap. Termasuk perilaku, sering takjiah itu juga termasuk sikap. Jadi sikap itu sampai dengan menjalankan apa yang disenangi, apa yang diyakini. Nggih. Gitu. Sekarang diteruskan di keterampilan, ada nggak keterampilan? Karena kesalahannya yang terbanyak itu di situ, di sikap sama keterampilan tampaknya yang paling banyak. Nek pengetahuan banyak yang benar sebenarnya, tapi untuk saudara kok malah salah itu di situ. Coba lagi yang keterampilan mana ini keterampilan? Keterampilan yang diskusi, Pak. Di bawahnya kunci jawaban. Diskusi. Saudara kalau ngajari orang berziarah kan mestinya dia harus terampil berdoa, terampil kan gitu. Coba kamu lihat itu bawahnya mana? Perhatikan masyarakat, pilihan ganda, diskusi. Diskusi itu masuk masih anu ya, masih pengetahuan itu. Iya kan kalau orang berdiskusi itu kan yang diubah kan kemampuan berpikir toh. Nggih. Nah iya itu. Kalau saudara mengajar, kecuali kalau Anda mengajarkan keterampilan diskusi itu beda. Ini tidak. Diskusi itu alat untuk mengantar metode untuk mengantarkan anak supaya berpikir. Maulana itu kurangnya pedagogik ya. Halo? Gimana, Pak? Yang kurang pedagogik tadi, yang kurang RTP Ya, itu kan Maulana sama Ulil ya, betul ya? Maaf, Prof. Kulo sudah ngirim di LMS perangkat. Ya. Iya. Tadi request sudah, Pak. Ya, Pak Jazuli. Pak Jazuli, Bapak. Saya di grup, Pak. Pak Jazuli sekalian kalau bisa dikirim via LMS Pak Jazuli, tidak hanya di grup, Pak, biar ada bukti fisik untuk produk penilaian Pak Jazuli. Yes, iya. Oke, pakai kalau betul. Ulil, coba saya tanya Ulil. Nggih, Bapak. Ya. Suara saya bisa didengar? Nggih. Ayo, Keras sekali. coba buat soal Uji tampilan. Satu aja. Silakan anak-anak untuk mempraktekkan sholat jenazah. Ya. Ya. Terus apa yang kamu amati? Yang saya amati bagaimana gerakan dalam sholat jenazah, bahwa sholat jenazah itu ada 4 takbir. Yang kamu amati apa?
Satu. Buku tulisnya. Nggih. Gerakan. Kemudian bacaannya takbir ke-1 sampai ke-4. Apakah Gerakan itu yang mati apa? gerakan takbir ketika tangannya Terus apa lagi? diangkat, bacaan Sudah. bisa melaksanakan rukun-rukun saat menyolati jenazah. Nah, itu belum ya. Indikator. Coba buat yang rinci. Satu aja. Misalnya takbiratul ihram pakai apa? Anak bisa mempraktekkan takbiratul ikram sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu definisi. Itu. Indikator bukan itu. Coba. Menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Belum. Siapa yang bisa bantu? Halo. Mencoba Bapak Mas. Silakan. Ketika anak itu disuruh mempraktekkan yang pertama, nah anak itu takbiratul ihram, berarti yang dinilai anak mulai mengangkat tangan takbiratul ihram sampai ke sedekap nopo panjenengan. Niku. Berarti mulai mengangkat tangan sampai selesai untuk takbiratul ihram. Halo, Bapak. Siapa yang mau coba? Yang lain ditutup dulu, yang lain tutup. Halo. Mic-nya ditutup. Nah, silakan siapa yang mau coba? Saya Bapak Ali Sofan, Bapak. Silakan. Dalam takbiratul ihram itu kan ada gerakan dan lafaz ya, yang dijadikan acuan pelafalan lafaz Allahu Akbar itu bersama dengan Gerakan aja coba yang diamati apa? Gerakan mengangkat Ya. tangan sampai pada atas bahu, Bapak. Terus. Indikator kedua apa? Indikator kedua tadi pelafalannya apa, Pak? Loh kan takbir kan belum selesai. Indikator kedua kan ketika anak itu meletakkan di dada itu ukurannya sampai mana? Di atas pusar atau di bawah pusar apa gimana, itu kan ada ukurannya itu. Oh iya. Nah, Meletakkan tangan ini ada beberapa versi, Bapak ya. ya, Ada yang- tapi iya. saudara harus menggunakan versi misalnya Kementerian Agama. Misalnya fikihnya Kementerian Agama itu begini gitu. Jadi kalau ukurnya harus satu supaya anaknya tidak bingung. Meletakkan tangan di antara dada, di dada, Bapak. Ya berarti untuk gerakan itu hanya dua yang diamati. Ya betul. Iya, Bapak. Nah itu caranya begitu kalau menilai itu. Apa yang diamati dijelaskan pada anak. Nanti pada saat kamu takbir yang saya amati ini dengan ini gitu. Caranya begitu. Kalau itu hanya dua dan dia betul semua 100, kalau betul satu berarti nilainya 50. Dan itu dijelaskan di depan sebelum ujian berlangsung. Itu. Ulil ya. Nah, sekarang jangan dibuka dulu. Mic-nya. Ulil. Nah, sekarang ganti Maulana. Halo? Ya, gimana? Pripun, Pak? Saudara tadi kan belum RPP-nya belum sauji. Sudah hadir, Pak? Sudah ya. Yang belum siapa? Pak Jajuli, Pak. Oh, jadi Bapak. Ya, Pak Jajuli. Saya uji Pak Jajuli. Coba buat contoh C3, Pak. Contoh soal C3. Contoh soal C3. Ya, Menganalisis tentang C3 kok menganalisis. C3 bukan. mengevaluasi Ayo.
Mengevaluasi. Menerapkan, Pak. Salah. Menerapkan, Pak. Menerapkan. Menunjukkan menerapkan. Ya, contohnya Menerapkan apa? tentang pelaksanaan sholat Contohnya, jenazah. contoh buat soal contohnya gimana? Contohnya. Contoh soal C4. Bagaimana cara menerap C3 apa C4 tadi? C4? C3. C3, Pak. C3. Wong Bumilah saya enggak ditanya bisa jawab kok. Bagaimana Bu Fatmawati kok ngantuk ya iku. Ya, Pak. Terus Pak Jajuli. bagaimana cara menerapkan Apa, Pak? sholat jenazah dengan benar? Aduh, aplikasi kok gitu gimana? Aplikasi itu masih kognitif loh, Pak. Oh. Bukan keterampilan, itu keterampilan, Pak. Itu keterampilan. Siapa yang bisa bantu? Contoh aplikasi. Misalnya gini Pak, Ahmad Saifuddin Pak. Ya, silakan. Bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam? Terus? Nah, itu pertanyaannya Pak. Pertanyaannya. Terus yang dinilai apanya? Nah, yang dinilai jadi mulai dari cara memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati dan juga menguburkan. Berarti anak untuk praktek nanti Pak. Itu keterampilan Pak. Itu keterampilan masuk K4. Yang saya tanyakan kan C itu Pak. C itu kognitif masih. C3. Coba siapa lagi yang bisa bantu? Mencoba, Pak. Silakan. Misalkan tentang surat, misalkan ada surat Al-Hujurat ayat 10, itu ada salah satu ayat yang terpotong. Terus kemudian perintahnya disuruh untuk melengkapi potongan surat yang belum lengkap. Itu tidak hafalan, Bu. Kalau dia bisa kalau menulis. Kalau soal tertulis kan. Ya, kalau soal nulis itu keterampilan, Bu. Masuknya keterampilan menulis. Ya kan? Ya, tapi di sini melengkapi itu masuk C3, Pak. Tapi tidak begitu soalnya. Soalnya nanti saya beritahu contohnya. Ya, Pak. Ya. Siapa yang bisa bantu? Mencoba Bapak. Silakan. Tentang materi Al-Quran, Quran surat Ali Imran 190 misalnya. Nah, pertanyaannya adalah identifikasikan hukum bacaan tajwid yang ada di dalam surat ayat tersebut. Terus? Jadi indikatornya adalah menentukan hukum bacaan tajwid. Ya, bisa itu aplikasi karena itu kaidah kan. Tapi pada tataran berpikir lah ya. Jadi kalau saya kembali ke Bu Mila tadi yang tentang melengkapi itu begini Bu, misalnya ditulis Inna Zaidan, terus suruh terus ke tulis satu kata gitu ya, terus ditulis Qaimun, berarti dia bisa ngerti menerapkan kaidah Inna tansibul ismu atau khobar, atau melengkapi harokat. Dia mengharokati itu termasuk jenis aplikasi karena dia menggunakan kaidah. Nah itu kaidah. Tidak, Pak Jajuli. Mic-nya ditutup yang lain. Pak Ulil, ditutup dulu. Nah, Pak Ulil itu yang paling rame mic-nya kalau dibuka. Maaf. Pak Jajuli, sekarang berikan contoh C5, Pak. C5 itu mengevaluasi. Bentar, Pak.
Misalnya gini Pak, perhatikan persyaratan berikut. Yang pertama, membaca takbir 4 kali, membaca sholawat, membaca surat Al-Fatihah, berdoa, nah, ini dievaluasi, coba urutannya sholat jenazah yang benar bagaimana. Bapak mengurutkan Pak, ada takbir, berdiri, baca Fatihah. Anaknya disuruh mengurutkan? Iya. Oh, kalau anaknya disuruh mengurutkan kan berarti anak harus hafal Pak. Betul nggak? Iya. Hafal dan paham. Itu ya C1 sampai C2 Pak. Itu C1 sama C2 Pak, karena anaknya dituntut hafal dan paham. Siapa yang bisa bantu? Bagaimana contoh C5? Kemampuan, anak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi sesuai dengan bidangnya. Itu gampang Pak, misalnya, ya silakan siapa? Ya, mencoba menjawab Bapak tentang materi pernikahan. Dalam soal disajikan narasi tentang potret pernikahannya Lesti dan Rizky Bilar. Nah, siswa diminta untuk mengevaluasi bagaimana kaitannya dengan syariat Islam. Ya, ketika dia mengevaluasi itu apa yang dilakukan murid? Tentang hak dan kewajiban antara suami istri, misalnya seharusnya bagaimana? Enggak, yang dilakukan murid apa? Pertanyaannya gitu. Dia mengevaluasi. Lah ya apa sing dilakoni? Menilai dari pernikahannya Rizky dan Bilar. Pertanyaannya saya ulangi. Yang dilakukan apa oleh murid? Membandingkan, membandingkan antara ketentuan di dalam Islam dengan apa yang dilakukan oleh tadi, Lesi itu tadi. Gitu. Jadi kalau Pak Jajuli mau gampang, anak suruh baca Fatihah apa-apa, terus yang lain suruh menilai. Tadi bacanya benar apa salah, disocokkan dengan tajwid yang ada di buku itu. Itu menilai sudah Pak, kemampuan menilai. Itu ya. Nah. Ini semuanya sudah saya nilai. Jadi tinggal nanti tanya jawab atau tidak sekarang. Sudah semua ya? Pak Ketua Kelas? Sampun, Pak. Semuanya sudah. Sampun, Bapak. Mengap. Ya, ini sudah mau duhur ini ya. Nah. Sing paling ngantuk iki. Saifuddin. Karo Pak Rojak wis ngantuk ngantuk awit mau kok. Angger ngantuk ditutup mic-nya. Jadi ini sudah Pak Rojak. Jadi nanti besok pagi nanti malam aja, kalau mungkin nanti malam saya akan tanya jawab, tapi kalau tidak ya besok malam atau kapan. Tapi intinya sudah saya nilai semua dan saudara sudah tahu kekurangannya, nanti didiskusikan kurangnya apa. Tapi saya minta tetap membaca modul supaya, karena begini, modul itu nanti diujikan di UP, ujian pengetahuan. Jadi yang saya sampaikan itu lebih banyak membantu ke UP sebenarnya. Kalau Anda paham ya UP-nya nanti lancar insya Allah. Tuh. Terima kasih, kita tutup untuk siang ini. Masih ada 1 hari besok pagi, tapi waktunya nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.